Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A ingin menjelaskan superposisi. Superposisi adalah pengaruh sumber tegangan atau arus pada suatu titik atau cabang pada suatu rangkaian listrik yang sama dengan jumlah aljabar masing-masing tegangan atau arus yang bekerja sendiri-sendiri secara individu. Untuk rangkaian superposisi, kita memerlukan komponen DC power sebanyak 3, dan jangan lupa untuk groundnya. Lalu kita memiliki suatu komponen resistor yang pertama bernilai 100, resistor kedua bernilai 20, resistor yang ketiga bernilai 330. Oke, setelah komponen sudah ada, kita untuk melakukan percobaan perangkaian. Oke, sudah, kita mencoba merangkai komponennya. Sumber kita dari ke 1, dari ke 3, sumber ke Oke. Jangan lupa untuk tegangan V2 kita bernilai 6 volt. Lalu tegangan yang ketiga bernilai dengan 9 volt. Sudah. Oke, sudah rangkaiannya sudah untuk rangkaian percobaan pertama. Lalu kita running berapa? Wow, 17,88 mA. Lalu kita coba untuk merangkai pada percobaan kedua. Pada percobaan kedua kita juga hampir sama, hanya bedanya dengan DC power hanya 1. DC power. Lalu untuk groundnya
tampilannya. Untuk resistor yang pertama masih sama nilainya 100 ohm. Resistor yang kedua 220. Resistor yang ketiga 330. Oke, sudah ya. Setelah sudah, kita jangan lupakan untuk multimeter ya. Finish. Setelah komponen sudah, kita coba untuk merangkainya. Oke, kasih oke. Setelah sudah, kita untuk mencoba merunning-nya. Berapa tegangan? Oh, ini belum diubah. Ya, hasilnya 0,34 mA untuk rangka percobaan kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian ketiga dan keempat dari teori superposisi. Yang pertama, kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu, yaitu kita ambil di sini multimeter. Biar gampang, jadi kita ubah multimeternya ke arah samping, yaitu dengan Ctrl plus R. Setelah itu, di sini kita akan ambil resistor yang pertama, yaitu dia 100. Kita letakkan di sini. Dan resistor yang kedua, yaitu dia berjumlah 220. Resistor yang kedua kita letakkan di sini. Dan resistor yang ketiga senilai 330. Resistor yang ketiga kita letakkan di sini. Setelah itu, resistor yang ini karena dia berada di tengah-tengah rangkaian, maka kita ubah menjadi arah ke samping, yaitu sama kayak tadi, caranya dengan Ctrl plus R. Setelah seperti ini,
kita sedikit rapihkan. Setelah seperti ini, kita akan mencari DC powernya. DC powernya kita letakkan di tengah. DC power atau tegangan yang kedua ini, yaitu nilainya adalah 6 volt. Setelah seperti ini, kita akan sambungkan antar komponen dengan komponen lainnya. Lalu kita ke sini, kita cari ground. Groundnya kita letakkan di sini. Setelah seperti ini, kita akan run rangkaian ini terlebih dahulu. Setelah kita run, lalu kita klik multimeter, kita pindahkan ke arus. Hasil yang dijelaskan adalah negatif 219 mA. Kenapa di sini hasilnya negatif? Karena arah arus pada R2 berlawanan dengan loop pada rangkaian. Arah arus pada R2 mengarah ke bawah, sedangkan arah loop pada rangkaian mengarah ke atas. Hal tersebut karena arus mengalir dari positif ke negatif. Setelah selesai rangkaian yang ketiga, kita lanjut membuat rangkaian yang keempat. Jangan lupa kita stop dulu. Untuk rangkaian keempat itu sama, kita siapkan multimeter, agar lebih mudah kita arahkan ke samping seperti ini. Setelah itu kita ambil resistor yang kita resistor pertama itu sama ya, 100. Oke, kita atur di sini. Lalu resistor yang kedua itu 220. Oke, kita letakkan di sini. Dan resistor yang ketiga yaitu 330. Kita letakkan di sini. Setelah itu, kita akan mengambil DC power. DC power kita letakkan di sini. DC power atau tegangan yang ketiga itu nilainya adalah 9. Oke. Setelah itu kita membuat rangkaiannya.
Sebelumnya ini kita ubah ke arah samping dulu ya. Setelah seperti ini, kita lanjutkan menghubungkan rangkaiannya. Setelah seperti ini, kita jangan lupa selalu tambahkan ground. Groundnya kita taruh di sini. Lalu setelah rangkaian 4-nya jadi, kita akan meran. Kita klik multimeter dan kita pindahkan ke arus. Nah, yang keluar di sini outputnya adalah 7.053 mA. Setelah itu, jangan lupa hasil yang tadi telah kita run dari rangkaian pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kita tulis di tabel pengamatan atau di data pengamatan. Jangan lupa kita stop. Nah, dari rangkaian pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ini, setelah selesai membuat rangkaian, kita akan mengetahui hasil dari rangkaian. Barulah kita dapat menyimpulkan IR21, IR22, dan IR23 sama dengan IR2. IR21 itu ketika tegangan yang pertama yang bekerja, dan IR22 yaitu ketika tegangan yang kedua yang bekerja, dan IR23 yaitu ketika tegangan yang ketiga yang bekerja. Jadi barulah di situ kita dapat mengetahui bahwa IR2 sama dengan IR21 ditambah IR2 ditambah IR23. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data teorema Thevenin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah metode penyederhanaan rangkaian yang menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana yang terdiri dari satu sumber tegangan atau FTH dan satu tahanan pengganti atau RTH yang dirangkai secara seri. Untuk memahami secara langsung, di sini saya akan merangkai rangkaian tersebut menggunakan aplikasi multisim. Pertama, saya menggunakan DC power sebagai hambatannya. Dan nilai hambatan pada percobaan kali ini adalah 9 volt. Dan percobaan ini menggunakan 3 buah resistor. Nilai resistor pertama adalah 100 ohm. Nilai resistor kedua adalah 220 ohm. Dan nilai resistor ketiga adalah 330 ohm. Untuk mengubah arah resistor pada
aplikasi multisim, yaitu dengan mengklik CTRL+R. Dan pada rangkaian ini kita juga menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan. Kemudian gabungkan rangkaian tersebut. Kemudian kita memasang ground agar bisa merunning. Dan kita akan merunning dan hasilnya adalah 15,517 mA. Sebelumnya, ini adalah rangkaian kompleks. Mengapa dikatakan rangkaian kompleks? Karena memiliki 3 buah tahanan atau resistor. Resistor atau tahanan pertama adalah 100 ohm, tahanan kedua adalah 220 ohm, dan tahanan ketiga adalah 330 ohm. Pada rangkaian kompleks tersebut, kita jadikan rangkaian sederhana yang menggunakan teorema Thevenin. Cara menggunakan rangkaian tersebut adalah yang pertama, dengan melepaskan beban pada rangkaian tersebut. Di sini kita akan melepas tahanan 330 ohm. Ini adalah tahanan 330 ohm yang akan kita lepaskan. Dan nantinya akan dilepaskan di rangkaian Thevenin atau akan disambung ke rangkaian Thevenin. Ini adalah rangkaian sesudah kita menghilangkan beban atau tahanan 330 ohm tersebut. Kemudian, setelah bebannya kita lepaskan, kita akan mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan tersebut, kita akan menggunakan multimeter. Tegangan yang ada pada rangkaian ini adalah untuk mengukur nilai tegangan FTH. Dan kita running, nilai FTH-nya adalah 6,187 volt. Sesudah nilai FTH ini didapatkan, kemudian kita akan mencari nilai RTH. Nilai RTH tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dari percobaan pada tabel 1 telah kita dapatkan hasilnya. VTH-nya adalah 6,187 volt dan RTH-nya adalah 68,75 ohm. Lalu kita ganti ke rangkaian selanjutnya. Di sini VTH-nya, RTH-nya dan bebannya sudah kita ganti sesuai dengan yang kita butuhkan. Rangkaian ini sudah menjadi rangkaian ekivalen Thevenin. Kita sudah menentukan nilai VTH-nya, RTH-nya, dan juga bebannya. Tujuan pengambilan data di modul ini adalah untuk membuktikan kebenaran dari teorema Thevenin itu sendiri. Caranya dengan mengukur arus pada beban 330 ohm, baik dari rangkaian kompleks dan juga rangkaian ekivalen Thevenin. Kita langsung saja ukur ya. Pada rangkaian kompleks terukur 15,517 mA dan pada rangkaian ekivalen Thevenin terukur 15,516 mA.
data arus yang diperoleh berbeda 0,001 mA. Perbedaan ini dikarenakan nilai VTH-nya. Tadi nilai VTH diperoleh 6,187 volt. Padahal, jika kita mencari dengan perhitungan nilai VTH, yang kita peroleh adalah 6,1875 volt. Kenapa di multisim hanya terukur 6,817? Karena aplikasi multisim itu sendiri mengukur dengan 3 angka di belakang koma, sehingga dibulatkan menjadi 6,187. Sekarang kita balik pada arus beban 330 ohm. Dari data arus yang kita peroleh hanya ada perbedaan 0,001 mA, yang artinya nilai sebenarnya sama. Karena nilai arus tersebut sama, maka teorema Thevenin terbukti kebenarannya. Sehingga rangkaian yang kompleks dapat disederhanakan menggunakan teorema Thevenin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.